Pak Jeriko, Selamat pagi, Pak. ya. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Jeriko. Saya bekerja di Pertamina Transkontinental, Pak, di bagian bangunan kapal baru, Pak. Oh, Pertamina ya? Ya, Transkontinental, Pak. Oh iya, iya. Itu teman saya yang seangkatan saya nge-S2 juga itu, Pak Joni Rusli, Pertamina. Oh ya, Kenal kamu Pak Joni Rusli? pernah bertemu di meeting kalau nggak salah, Pak. Pernah. Oh iya, itu serang S2 tuh, bimbingan sama saya, teman seangkatan saya kuliah itu. Oh, baik, Pak. Teman seangkatan saya. Kamu di mana? Di Pertamina mana? Pak Di Jeriko? Keramat Raya, Pak, Jakpus. Di mana? Di Keramat Raya, Jakpus, Pak. Oh, di Jakarta ya. Oh. Iya, Pak. Iya. Juga di pusat ada juga tuh teman saya. Pak, seperti yang itu, yang Pertamina, lupa nama saya. Udah pensiun sekarang. Ada banyak di Pertamina itu. Ya, udah pensiun. Ya, pensiun di BUMN itu kan 56. Saya kalau di Bank Mandiri 2 tahun lalu udah pensiun sih. Tinggal dosen kan 65 pensiun. Kemudian siapa di? Aprizal udah ya. Clara, Bu Clara, Atika, Patricia. Ya Pak, Ya gimana? Salam kenal Bu salam Clara. kenal Pak, Kak Sarta. Dari Dari mana? ini Pak, Bank BTN, KC Depok. Oh ya, BTN bagus ya, BTN. Saya hampir semua bank sering berhubungan karena ngurusin magang dulu kan. Ya, berhubungan semua. Salam kenal ya Pak. Ya, salam kenal. Udah lama di BTN-nya? Dari 2018 Pak. 18, jadi sekarang udah 4 tahun, masuk 5 tahun ya. Iya. Ya, ya. Udah Bapak Jeremy Thomas apa nih? Jeremy Jordan. Sparta, ya. Nama Nama saya Yordan, Pak. Saya Ya. saat ini bekerja di bidang jasa distribusi minyak juga, Pak. Afiliasi dengan Pertamina, Iya, yaitu iya. PT Nusa Petrovin, Pak. Iya, Lokasinya bagus. berada di Jalan TB Simatupang. Posisi ada di Jakarta, Pak. Ya, Untuk bagus. bidangnya saya di bidang maintenance mobil tangki, Pak. Bagus ya. Iya, iya, iya. Jadi bagus juga tuh ya. Nanti bikin tesis studi kasus aja Mas ya. Studi kasus Iya, Pak. tempat bekerjanya aja biar gampang ya. Betul, Sama Pak. yang teman saya Juni Rusli itu dia studi kasus aja. Bikin keuangan gitu. Udah lama di Pertamina-nya, apa anak perusahaan itu? Di sekitar 5,5 tahun, Pak. Dari 2017, Pak. Oke. Nah, Pak Monang, mana Pak Monang? Pak Monang Siring Oringo. Panggilnya apa coba Pak? Pak Siring. Panggil Monang aja, Pak. Oh, Monang ya. Siring Oringo itu apa? Sukunya? Warga Batak, Pak. Oh, Batak. Baru dengar sekarang saya Siring Oringo. Oh, Siring Oringo ya, Siring Oringo ya. Bacaan Siring Oringo ya. Pak Monang kerja di mana? Kerja di LPS juga, Pak. LPS, oh, alhamdulillah. LPS, banyak LPS, ada berapa orang sini LPS? Ada 2, Pak. Bagus lah. Terakhir saya rapat dengan LPS itu sama orang SDM juga itu, yang terkait dengan kurikulum. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Terus LPS di mana, di Jakarta atau di daerah? Di Jakarta, Pak. LPS hanya ada di Jakarta, Pak. Oh, belum buka di cabang belum? Belum, Pak. Belum ada Oh, rencana. tadi mau buka itu saya pernah ngomongin sama direksinya lagi mau rencana buka di daerah. Iya, Pak. Karena nggak tertangani itu, karena seluruh Indonesia, aduh. Ya, biasa kita koordinasi sama OJK, Pak, kalau penanganan Iya. bank. Tapi tetap aja kan di rekap data itu luar biasa tuh, banyak kerja numpuk itu di LPS itu. Makanya mahasiswa IBS yang magang situ kerjanya merekap data terus deh. Iya, Pak. Data yang BPR yang ditutup banyak banget tuh ya. Betul, Pak. Oh, ribuan, ratusan ribu nasabah itu gimana itu? Manual lagi dari dokumen dipindah ke Excel. Aduh. Iya, Pak. Itu. Karena di BPR itu kan nggak online itu, susah. Iya, Pak. Belum Pak Andis. Pak Andis di mana? Pagi, Pak Sparta. Salam kenal, Pak. Saya dari Bank Jetras, Pak. Bank Jetras ya, alhamdulillah. Di bagian apa Jetras, Pak? Lending sih, Pak. Lending ya. Funding tuh lending, funding. Lending, Pak. Saya, Pak. Oh, lending bagian. Saya dulu di Bapindo Corporate Credit. 8 tahun saya sih. Ya, Pak. Iya. Oke, makasih banyak Pak Andis ya. Tadi anaknya tuh, anaknya. Iya, Pak. Yang paling tua. Dari istri keberapa itu, Pak? Waduh, satu aja, Pak. Oh, satu ya. Oh, dari istri kesekian ya. Satu lagi yang belum nih.
Pak Julius, sama kenal Pak Julius. Salam kenal Pak Spat. Pak Julius dari mana Pak Julius? Saya di BNI Pak. Oh BNI ya, bagus ya. Di Ya, Pak. pusat, di mana? Saya di pusat, cuman di BSD Pak. Oh BSD, oh dekat rumah saya dong itu. Saya Wah, di main-main, Pak. saya di sektor 14 di Gria Loka. Wah iya dekat Pak. 14 di Gria Loka dekat di belakang Jerman Center kan. Kamu Iya, seberang ke betul, terus Pak. kotanya. Dulu anak Iya, saya Pak, sebelum ya. iya, dulu anak saya sebelum di BI ditempatkan di BNI situ, BNI di depan terus kota itu anak saya. Itu pindah ke BI sekarang. Oh, Iya. Tahun 2018 anak saya itu, anak yang paling tua itu. 18 ya Pak. tahun, 11 tahun itu. Kalau main-main info Pak. Oh iya, Eh, dekat rumah saya di sini ya. BNI Iya, Pak. Transkota. Udah lama Pak di situ Pak? Baru 3 tahun Pak. Oh 3 tahun ya lah. Oh berarti 3 tahun ya. Iya. Sebelumnya muter-muter Pak. 3 tahun Iya. baru di situ. Di semua di mana? Ya sebelumnya ditempatin di tempat-tempat lain Pak di BNI Pak. Di Oh iya. Oh udah pindah-pindah Pak. biasa muter-muter. Iya Pak. Iya. Udah siapa lagi belum nih? Ujihan, Jericho udah. Pak Jericho udah, Pak Jericho. Sudah Pak? Udah ya. Clara udah. Rina Sudah, udah. Pak. Aldi sudah. Reza ada, Reza. Ada Reza. Pak. Buka kameranya. Ya Pak. Mana dia? Oh ini, Reza di mana? Kerja di mana? Reza ini per bulan depan di Bank MNC Pak. Pindah Pak. MNC sekarang, di sekarang Bank MNC. BNI, Pak. Oh, iya. Yang itu ya, bapakmu yang satu lama masa itu ya? Iya Pak. Oh ya Reza ya. Kemudian Jericho, belum siapa nih? Clara, Andris ada, Andri Fajar Baktiar. Udah Pak, itu pakai 2 device soalnya kalau yang Oh, satu iya. kameranya nggak ini Pak. Buat materi yang satu. Ya udah. Siapa yang belum bisa itu siapa? Gak ada ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Kalau saya dulu di BSI dari awal ya, dari sejak BSBDI 2004 sampai sekarang. Sebelumnya saya di Bapindo. Sebelum lagi dosen negeri, dosen di PNS di Andalas University ya, dosen Andalas. Itu satu puntan, macam-macam ya, konsultan juga ya. Dan sekarang terakhir kerja di Indonesia Speaking School. Ya. Oke, kita masuk materi saya screen ya sebentar. Oke, kita masuk kuliah ke-8 ya. Jadi hari ini hari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2022 ya. Kuliah ke-8. Jadi topiknya Capital Market Theory dan CAPM ya. Ini sudah di buku di buku Ross ya. Corporate Finance ya. Di chapter berapa? Chapter 7 ya. Ini ada corporate finance, itu market theory ya, overview ya. Ini ada 2 chapter ya, Ini nanti kita bahas mengenai apa itu return ya, kemudian holding period return. Jadi return selama menghold saham itu ya. Kemudian return statistik return seperti apa. Kemudian rata-rata average stock return dan risk free return. Jadi ada stock return dan risk free return. Kemudian juga risk statistik juga.
risiko, kemudian kesimpulan dan kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat return. Pertama adalah return. Jadi return itu sebenarnya kan imbal hasil sebenarnya. Imbal hasil. Jadi kalau saudara investasi ya, investasi misal yang sederhana bisa diterima oleh saudara, bisa saya bikin rumah kos ya, kos. Ya biayanya dari awal sampai kos siap di Uni 1M. Kemudian itu investasinya, investasi. Kemudian hasil bersih selama tahun pertama berapa? Hasil bersih itu misalnya uang dari mahasiswa yang kos itu dikurang biaya gaji, biaya pensutan ya, dan biaya lain. Nah, bersih setahun itu misalnya 20 juta, 80 juta misalnya, 80 juta sebulan ya. Itu kalau setahun berapa? Setahun terlalu kemudian ya. Mungkin 100 juta setahun, 100 juta setahun, 100 juta setahun. Jadi returnnya lah 100 juta dibagi 1M. Jadi 10%. 10%. Itu dia return. Ya. 100 juta bersih ya, bersih 100 juta bagi 1M. Jadi 10%. Jadi return itu imbal hasil dari dana yang kita investasikan. Ya. Sudah nabung misalnya, nabung nih. Nabung tabungan sudah rata-rata saldonya selama setahun itu 1M juga rata setahun. Lihat bunganya, selama berapa bunga? Oh bunga cuma dapatnya 10 juta cuman. Nah, 10 juta per 1M, jadi berapa itu? 1% cuman, 1%. Tabung itu kan returnnya kecil. Jadi kalau sudah nabung kalau sudah punya dana 1M ditabungkan, setahun dapat cuma 10 juta. Ya. Berarti returnnya 1%. 10 juta bagi 1M. 1% cuma. Ya. Banyak itu returnnya. Apalagi di misal, sudah mau membiayai apa untuk beli tanah ya. Beli tanah. Bikin ruko. Ruko itu sudah sewain ya. Ruko beli tanah, bangun ruko itu biayanya 3M misalnya, 3M. Tapi disewain untuk apa? Sewa setahun cuma 30 juta. 30 juta bagi 3M 1% cuma. Mereka mending menabung kan pada kalau hanya 1% returnnya. Ya. Mending menabung. Nggak capek-capek. Kalau bangun ruko itu setengah mati itu. Belum makan hati sama pemborongnya. Belum lagi uang sudah dilarikan dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau bikin ruko kalau 3M itu jangan disewakan untuk yang murah, maka jadi mahal juga. Itu returnnya. Nah, sudah misalnya return misalnya sudah beli investasi ke mata uang dolar ya. Investasi misalnya sudah punya duit 100 juta. Beli dolar. Beli dolar. Jadi 100 juta dikonversi ke dolar berapa dapat? Ya, dolar itu bunga dapat dolar itu apa? Dolar kan sama rekam ini kan siklus. Kursnya naik enggak? Kalau naik dikonversi ke rupiah bagi 100 juta. Itu returnnya. Ya. Nah, kalau dolar itu kalau valuta asing kan returnnya nggak pasti. Maka di dalam uang itu ada istilahnya income yang apa? Yang fixed income, ada yang flexible income. Nah, itu yang return. Apapun di perusahaan juga sama. Perusahaan itu misalnya asetnya berapa? Aset itu kan investasi. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 misalnya, berapa investasi di awal tahun perusahaan itu? Gak aja asetnya. Total aset berapa? Total asetnya 100 miliar, berarti 100 miliar investasi awal tahun. Nah, kemudian setelah setahun, berapa hasilnya, bersihnya? Oh, ternyata di 100 miliar itu laba cuma 1M, Pak. 1M. Berarti 1% cuma. Ya. Kalau nggak laba, Pak, rugi malah. Rugi berapa? Rugi 1M, berarti minus 1% itu. Ya, 1%. Itu laba bersih setelah dikurang
penjualan, pokok bersih lah kalau bersih. Itu returnnya. Perusahaan namanya istilah return on asset, istilah perusahaan. On asset. Ini tentu itu balancing. Ya. Apapun nih bisa hitung return. Ya. Itulah return, jumlah cash yang diterima, ibadah terima dan perubahan nilai dari aset itu dalam dolar. Jadi kalau saudara, nah di perusahaan itu misalnya, kita tadi sebenarnya punya aset 100 miliar, ya prestasi di tahun 2021. Kemudian dalam tahun 2021 untung 1 M. Jadi untung 1 M ada lagi kenaikan asetnya. Kan sekarang akuntansi boleh menilai market value kan dari pasar. Jadi ada aset dari perusahaan itu naik, misalnya naik 1 M. Berarti 1 M kenaikan aset tambah bersih 1 M. Jadi 2 miliar. Ya, 2 miliar dibagi 100 miliar, 2% jadi. Ini bukan 1% return, tapi 2%. Di mana 2% itu? 1% dapat dari hasil operasi, 1% dari kenaikan nilai aktiva. Ya, aktiva. Itu kena pajak itu ya, kena pajak. Jadi 2% nih. Ya. Nah, jadi 2 miliar, presentasi berapa? 2 miliar bagi 100 miliar. Dapat 2%. Itu return on asset. Ya. Itu termasuk juga kenaikan nilai dalam aset. Ya. Kecuali dulu itu akuntansi tidak tidak membolehkan menggunakan nilai pasar. Sehingga perubahan nilai itu tidak dianggap sebagai return. Tapi di keuangan dianggap. Di keuangan itu return juga. So beli tanah dibeli di awal tahun 2001 harga 1 M. Sudah kita tahu harga 1,2 M. Berarti return berapa? 1,2 M dikurang 1 M dibagi 1 M. Jadi 200 juta dibagi 1 M dapat 2%. 20%, dapat 20%. Itu return. Ya. Berarti nggak sampai sini return ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak tentang return ini? Return ya. Jadi kalau ada saya teruskan ya. Jadi ini return dari tadi sebilang di samping dia kalau sudah investasi di saham ya, saham itu returnnya dividen dan perubahan nilai di pasar di saham itu. Tapi kalau jangka pendek, saya beli saham pagi, jual sore, beli sekarang saham jual 3 hari lagi, itu nggak sempat terima dividen. Maka return saudara perubahan harga dari harga pasar di saham itu saja. Sudah beli hari ini per lembarnya 10.000, 5.000. Besok mau jual harganya udah 5.500. Berarti return berapa? 500 bagi 5.000. Ini 5% untungnya satu hari. Ya. Kalau nabung setahun ya, 1% cuma setahun, ini 2 hari dapat 5%. Ya. Maka kalau sudah mau dapat return tinggi itu bermain saham ya, jangan trading jangka pendek ya. Kalau jangka panjang kemungkinan returnnya nggak terlalu tinggi, itu jangka pendek tinggi kalau sudah mempunyai intuisi yang kuat dalam bermain saham ya, tinggi banget ya. Bahkan 2 hari dapat 5%. Berapa setahun tuh? Sama jadi pedagang di Tanah Abang. Pedagang Tanah Abang itu satu hari bisa returnnya bisa 20%. Ya, bisa 30%. Bahkan ada sehari 50% return sehari. Ya. Sehari. Kalau di laris manis itu jangan ditanya deh pedagang itu ya. Sehari itu bisa 40 sampai 50% tuh. Ya. 40%, mungkin dikurang gaji 30%, sehari 30%. Setahun berapa itu? 30% kali 100 udah 3.000%. Kali 3,6 berapa persen? Jadi 10.000%. 10 kali lipat untung. Lebih lagi. Kenapa bisa segede itu untungnya? Ya karena dia jualnya turnover cepat ya, turnover. Ya.
Maka kalau saudara, jangan heran pedagang-pedagang Tanah Abang itu yang laris itu setahun udah beli toko lagi ya. Beli toko lagi itu. Itu luar biasa itu. Dia penampilan biasa aja tuh. Biasa penampilan. Dia baru setahun buka toko, beli toko lagi. Oh, bisa beli 2 tokonya itu. Jangan heran saudara. Tetangga saya di BSD ini tadinya biasa-biasa, ternyata begitu buka toko di Pasar Modern, rumahnya bertingkat 3 sekarang. Ya. Hanya setahun 2 tahun ya. Itu jangan dianggap itu pedagang-pedagang untuk penampilannya biasa, tapi luar biasa return. Tapi kalau saham itu perubahan harga saham ya. Dividen kalau jangka panjang dividen sama ending market value ya. Dipresentasikan, dibagi dengan initial investment saat beli awal berapa. Itulah returnnya. Ya. Ini rumus itunya return dalam bentuk rupiah ya. Jadi rupiah return berapa, ya, market value awal berapa. Ini kalau yang mengharapkan dari perubahan harga pasar ya, ke pasar. Jadi kalau nanti dia sempatinnya dividen tambah juga perubahan harga pasar juga tambah, dibagi dengan awal nilai pasar dari saham itu ya. Jadi dividen itu kalau return dividen namanya dividen yield ya. Tapi kalau perubahan harga pasar nama capital gain. Capital gains. Jadi kalau kita sering, wah saya beli saham di pasar modal hanya mengharapkan capital gain aja. Nah, berarti dia mengharapkan perubahan harga pasar saham itu. Misalnya dia beli 1000, besok dijual 1200. 1200 untung 200 per 1000, 20% untung selama 1 hari. Ya. Nah, dividen nggak ada, dividen 0. Nah, mahasiswa kalau bikin skripsi, tesis ya, kalau dihitung saham itu dia ngitung cuman capital gain aja. Capital gain dibagi harga pasar awal. Capital gain aja. Dividen nggak dihitungnya. Ya, nggak dihitung. Ya. Dia ada 2, bisa berhitung dividen, bisa capital gains ya. Tapi banyak mahasiswa itu dividen nggak dihitung karena katanya ini banyak nggak dividen Pak, megangnya macam-macam ya, seserah aja ya. Kan biasanya harga pasar itu berubah dari trading kan, dari trading. Kalau trading itu kan mereka mendapatkan yang capital gain aja. Ya, makanya kenapa kalau melihat return saham yang di pasar itu dijenuh capital gain tidak pakai dividen. Ya. Karena harga saham naik turun itu bukan karena dividennya, tapi karena pedagang di pasar itu. Pak, dividen itu nggak pengaruh harga saham, pengaruh juga harga saham kalau dividen, tapi dampaknya jangka pendek itu. Bisa sekarang tunggu dividen naik sebentar tuh berapa minggu turun lagi, stabil lagi harganya. Dia pengaruh tuh volume perdagangan. Maka mahasiswa jenuh capital gain. Kalau ditanya oleh penguji, kenapa hanya capital gain aja, tidak dividen yield? Nah, tadi itu argumentasinya. Karena harga saham itu berubah karena trading. Trading itu kan capital gain, nggak ada harga dividen ya. Itu alasannya. Orang masih nggak bisa jawab tuh. Dosen juga nggak bisa jawab juga, susah nggak bisa jawab. Nah, jadi nggak karuan, diam aja. Gitu. Contoh simpel ya. Simpel, sederhana ya. Jadi misalnya beli 100 saham setahun lalu, ya, $25 ya. Kemudian over the last years pun nerima $20 dividen. Dividen berapa? $20 berarti 20 per 100 ke 20 sen. 20 sen, karena kenapa $20? Karena dividen 20 sen per lembar saham kali 100 berarti $20 ya. Dan akhir tahun jual jadi 30, jadi 25, 30 naik kan. Jadi dividen return berapa? Returnnya lah ya. Nah, nih. Returnnya 520 di mana dapatnya? 520 dari ini ya, dari 500 kenaikan harga di 25 sekarang jadi 30 ya. 25 itu sekarang berapa? Ya. 30 5 ke 100 kan 500 tuh. 500 tambah 20 dari mana? Dividen. 500 tambah 20 dividen dibagi 2.500. Waktu beli awal kan 100 tambah kali 25, 2.500. Jadi 20,8% return-nya. Ya. Sederhana aja, jangan terpengaruh sama soal sederhana.
Nah, kemudian mana lagi? Nah, dari gambar soal ini kita bisa bikin skema seperti ini. Jadi dia beli saham itu 2.500 di awal. Kemudian di akhir itu dia jual berapa? 25, dia jual 3.000 kan? Dia 3.000. 3.000 itu capital gain-nya berapa? 3.000 dikurang 2.500. Dapat 500 capital gain-nya. Ya. Dan dia dapat juga dividen 25 sen per lembar, 5 sen kali 100 masih berapa itu? 5 sen, 20 sen, 20 sen kali 100 dapat 20 dolar. Jadi return berapa? Return 20 tambah 3.000. Ini sudah tambah 500 ini kan 500, 3.000 kurang 2.500 tambah 20 ya. Itu. Jadi 50 dibagi 2.500 itu return. Ya. Jadi konsep sederhana sekali nih. Ya. Sederhana dan yang penting konsep return itulah investasimu berapa di awal periode dan berapa semua hasil yang diperoleh. Ya, ini hasil kan ada hasil dividen, hasil capital gains ya. Ya. Itu return 20,8%. Selama berapa hari itu? Ya, dijual kapan? Kalau dijualnya pas terima dividen 6 bulan setelah terima dividen 6 bulan 20% return. Nah, bagaimana return holding period return? Jadi holding period return itu adalah return yang dimana investor akan mendapatkan diperoleh oleh investor itu return oleh investor selama dia pegang investasi itu. Misalnya holding period return ya sama dengan 1 ya tambah RI ya. Return apa 1 ya. Yang pertama return yang kedua ya. Kalau dia pegang 2 tahun ya, in years. Kemudian kali ini adalah jumlahnya. Kali 1 tambah R. Ya. N sama dengan kurang 1. Ya. Jadi misalnya contoh ya. Misalnya return saudara tahun pertama 10%. Tahun kedua minus 5%. Tahun ketiga 20%. Tahun keempat 50%. Ya. Maka holding selama periode itu setahun 1 tambah R1 kali R2 kali 1 tambah R1 kali 1 tambah R4. Ini kalau returnnya selama ini berapa nih? Ini harus sama 4 tahun itu returnnya ini dapatnya. Karena kenapa dikali ini karena pokok yang itu tambah lagi misalnya bunga ya, kalau saudara pegang menghold investasi tahun pertama untung sekian persen masukin lagi ke investasi nggak diambil. Jadi tahun pertama 10%, 1 tambah 10%. Ya. Dikali tahun kedua ya, tahun kedua berapa? Nah, karena dia minus 5% berarti 100% kurang 5% berarti 0,95. Ya. Tahun kedua 20%, 1 tambah 20%, 1,2. Tahun keempat 15%, 1 tambah 5%. Jadi kurang 1, kenapa kurang 1? Ya. Kurang 1 karena ini kan 1 tambah return. 1 tambah return. Pengen returnnya kurang 1. Pasti ada hasilnya data 1 semua ini. Karena pokok dan return. 1 itu nggak pokok. Untuk $1 return berapa? Ada 1. 1 berarti kan sama pokok ini. Kurang 1 jadi 44,1%. Dan return selama 4 tahun. Holding period returnnya berapa? Selama 4 tahun dapatkan hasil 44,1. Dengan asumsi return itu tidak ada ambilnya. Return tahun pertama nggak diambil, return kedua nggak diambil, return ketiga nggak diambil, return keempat nggak diambil ya. Itu diambil semua ya berarti dikali misalnya ditambahin aja. Pak kalau yang pertama itu diambil, yang kedua diambil, yang ketiga diambil, yang keempat diambil. Berapa return deh? Tambahin aja 10%, kurang 5%, tambah 20% berapa? 10 kurang 5, 5. 5 tambah 20, 25. 25 tambah 15 berapa? 40%. 40% cuma ya returnnya kalau diambil untuk makan ya. 40% return. Ya. Pak, tanya Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Itu kenapa dikurang 1 ya Pak rumusnya Pak? Kurang 1 itu gini.
Jadi saya kasih tahu, ini kan return ini, return di sini yang ini kan pokok dan return, teman. Satu itu pokok kan. Pokok ini kan 1 tambah R kan, 1 itu pokok Rp1, hasilnya R kan. Kan misalnya returnnya 10%. 10% itu kalau pokok 1 kan 1 tambah 10%, jadi 1,1% jumlah dana didapatnya. Ini kan jumlah dana yang diperoleh. Jadi yang ini jumlah dana yang diperoleh. Ya, ini yang diperoleh. Kenapa disertakan 1? Karena dia waktu mendapat return kedua, pokoknya berapa? Yang kedua ini. Asal pokoknya adalah 1 tambah R. Ya kan? Jadi pokok di tahun kedua ini pokoknya 1 tambah R1. Itu pokoknya. Ya, nanti dikali lagi 1 tambah. Jadi ada bunga berbunga Pak Reza. Baik, Pak. Bunga, ya. Maka kalau kita menghitung returnnya kurang 1 supaya pokoknya dikeluarkan. Oh, 1 untuk mengeluarkan pokok, jadi tinggal return aja. Ini tinggal return aja. Ya. Kalau nggak dikeluarkan satunya, kurang 1 berarti nggak return tuh. Di total cash yang diterima pokok dan bunga, pokok dan return nanti itu ya. Itu ya. baik, Pak. Pak Reza ya. Itu jadi holding period return itu holding beberapa tahun ya, beberapa tahun. Kalau setahun tuh return aja. Tapi kalau beberapa tahun holding period return. Nah itu dengan asumsi returnnya nggak diambil ya, nggak diambil. Kalau diambil tadi itu, misal return pertama, kedua, ketiga diambil semua, berarti total return 40%. Kalau nggak diambil 44,1%. Ya, itu artinya. Ya. Sama kata tabungan dia sama itu. Tabungan, tahu lebih rumit kan, harian berubah terus, tiap hari berubah ya. Jadi karena holding return itu sama return itu untuk setahun, holding itu untuk berapa tahun ya? Berapa tahun. Nah, bagaimana kalau ini kan, bagaimana kalau menggunakan geometrik ya, average returns. Ini kan kalau ini pure holding product return. Kalau holding product return itu menggunakan apa? Geometrik average return ya, return. Nah, ini kita bisa juga, ini kan 10, ini apa? Kita bisa juga menghitung return itu. Ini 1 tambah R, 1 tambah R2, 1 tambah R3, 1 tambah R4 ini kan. Ini sama. Nah, kemudian ini sama juga 1 tambah R pangkat 4, pangkat 4. Ya. Pangkat 4, jadi returnnya dikurang 1 nanti hasil akar 4. Akar 4 ini dikurang 1. Ya. Itu dapatnya 95,8%. Ya. Gitu. Jadi sehingga investor itu bisa membuat 9,5% uangnya untuk 4 tahun. Tapi realisasi holding periodnya lah 44,21%. Realisasinya. Ini 41. Jadi untuk 4,21% sama juga jumlahnya sebesar 1, ini 4,21 kan 1 tahun pokok, berarti 4,21. 1 tambah 4,21 sama juga dengan 1,9584,4. Jadi ini 95,8 ini return per tahunnya diterima ya. Setahun berapa? Bukan selama 4 tahun ya. Ini kan geometric average return. Ya kalau ini kan selama 4 tahun. Ya, ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ini cara hitungnya. Bukan rata-rata dicari apa? 10 tambah 5, 20 tambah 40 bagi 4%, bukan itu ya. Itu dia rata-ratanya. Jadi rata-rata boleh di sini nih. Ya. Jadi returnnya di rata-rata return. Akar, karena di tahun keempat, akar 4. Dikalikan ini yang return apa pokok return tambah ini dikurang 1. Ini return selama 4 tahun ya. Diakarkan dapat 9,8%. 9,8% sama juga seperti ini. Ini 421 4 tahun nih, 4 tahun. 1 tambah return selama 4 tahun sama dengan 1 tambah rata-rata per tahun dipangkatkan 4 sama juga. Ini bukan itu nama. Kenapa bukan 4? Karena dia
bunga berbunga itu ya, bunga berbunga. Oh ya Pak, izin Ya. tanya Pak. Berarti 4421 ini adalah return yang diterima selama 4 tahun, tapi kalau rata-ratanya adalah 9,58% gitu ya Pak ya? Benar, maksudnya? benar sekali, benar. Nah, Pak, kalau balik slide sebelumnya, berarti ini return yang diterima tahun sebelumnya itu dikapitalisasi ke ke modal tahun ini ya Pak ya? Ya, benar. Enggak diambil tuh, dikapitalisasi semua. Benar. Oh, Ini, Pak. ini hitungan saham Pak ya? Saham nih, saham. Oh, kalau saham memang begitu ya Pak ya? Itu return-nya dikapitalisasi ke tahun ini ya Pak ya? Return Ya, tahun kalau saham kan ini sebenarnya saham ini kapitalisasi kan, misalnya dia dapat return, dia belikan lagi saham berikutnya gitu. Hasil return itu diberikan ke saham lagi gitu, maksudnya gitu. Ya. Kalau saham memang karakternya seperti itu ya Pak ya semuanya? Iya sih ya, gimana ya? Ya sebenarnya seperti itulah. Jadi hasilnya balik lagi saham baru, digunakan untuk beli saham lagi gitu. Ya. Hasilnya seperti itu. Kalau enggak gini hasilnya. Ya. Ini bunga berbunga, sama ke bunga berbunga kan. Oke Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Tapi fakta itu kadang jadi bisa dapat return tahun pertama, divestasi lagi, beli saham lagi. Ya, bukan disimpan di deposito, enggak. Hasil itu. Kalau deposito bukan ini hasilnya. Hasilnya berarti 10 tambah minus 5, 20, malah 40%. Rata-rata per tahun 4%. 4% rata per tahun gimana? Jadi rata-rata per tahunnya 9,5%. Ya, itu artinya. Rata-rata ini namanya geometric average return. Ya. Karena apa? Kalau saudara beli saham ke perusahaan sekuritas kan bisa seperti itu dia Mas. Kalau itu nggak diambil, tanamkan lagi gitu, tanamkan lagi. Itu ditanamkan lagi gitu, ke dikapitalisasi untuk tahun kedua gitu, tahun ketiga, tahun keempat, jadi nambah terus itu, maka mungkin besar artinya hasilnya. Kalau enggak, ini ditambahkan bukan kali, ini tambah gitu. Kalau tambah return, ini tambah, satu nggak ditambah. Ini contoh kasus ini. Jadi ini perusahaan saham yang besar, kecil dan jangka panjang, dan government bond itu sebaiknya long term. Kemudian yang saham itu ada yang jangka pendek, ada perusahaan kecil, ada perusahaan besar ya. Ini data. Ini pergerakan harga saham ya di 925. Kalau kita selupa dia harus masukin harga sahamnya di ISG. Ini berarti harga saham itu. Ya. Jadi harga dari apa? Ini 13,8 ya, common stock ya. Long term bond, T-bills ya. Terus. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, di pergerakan di capital market kita juga sama. Jadi jangka panjang itu saham itu cenderung naik ya, naik. Tapi jangka pendek dia fluktuasi. Kita shoot lagi periode jangka pendek dia fluktuasi. Dia panjang naik. Jadi kalau sudah pingin capital gains ya sama dividen ya, itu memang jangka panjang. Jangan dijual ya. Tapi kalau jangka pendek, saya akan kerugian. Seperti contoh misal sama pemerintah itu kalau saya lihat pergerakan saham dari tahun 2000 sampai 2022 itu nggak ada yang turun tuh, ada yang turun. Biasanya harga saham naik terus, ya. Tapi dalam jangka pendek ada yang turun dan naik. Ya. Dia perlu perusahaan-perusahaan besar seperti bidang industri di bidang telekomunikasi dan sebagainya, naik semua itu. Ya. Maka kalau sudah terjadi perusahaan-perusahaan dia sehat, ya. Perusahaan sehat, fundamental cukup kuat. Tapi satu waktu dia sampai turun, jangan dijual. Karena kecuali sudah motivasi untuk beli saham jangka pendek. Biarkan aja, nanti pasti kena lagi itu. Ya. Karena biasa harga saham itu karena isu-isu jangka pendek. Isu yang pendek sehingga menyebabkan pergerakan harga saham.
Dan sekarang kelihatan statistik return. Return itu nanti ada data return ya, data return. Ada juga standar deviasi dari return itu standar deviasi. Ya. Deviasi ini akar di varian itu varian R1 dikurang R itu rata-rata return. R1 return tahun pertama di pangkat 2 tambah return tahun kedua dikurang rata-rata return pangkat 2 tambah ini tambah itunya apa A kali return T dikurang rata-rata return pangkat 2. Ini maksudnya kalau dia apa kalau dia 3 tahun berarti dan seterusnya KKN T kurang 1 jadi kurang 1. Ini data historical return 1926 sampai 2002 ya. Besar-besar ya distribusinya besar-besar nih kita lihat ya. Rata-rata return standar deviasi sama distribusi. Jadi standar deviasi itu menggambarkan varian antara return periode N terhadap rata-ratanya. Jadi kalau standar deviasi makin besar ya, itu sehingga data itu tidak itu ini melebar. Nah, ini melebar. Jadi kalau dia deviasi 20,5% ya, dengan rata 12,2%, deviasinya kan agak lebar ya. Tapi kalau deviasi lebih naik lagi 33,2, deviasi melebar. Melebar itulah risiko makin tinggi. Kenapa risiko makin tinggi? Karena outcome itu banyak alternatif hasilnya. Kan range itu outcome. Misalnya outcome itu tidak, kalau misalnya contoh rata-rata 16,9. Jadi kemungkinan hasil itu adalah bisa minus plus itu jauh gitu. Bisa harganya berapa 33 kan kalau lihat minimum 16,9 tambah 33,2 berapa ya. Jadi bisa nilainya minimal berapa 16,9 tambah 33 apa. Jadi plus ini berapa 50-an ya, plus 50%. Ya. Jadi kemungkinan bisa ada 49, 38, banyak sekali varian mungkin outcome. Sehingga risiko tinggi. Ya kalau harga terendahnya berapa? 16,9 dikurang 33,2%. Jadi minus berapa? Varian. Itu jauh sekali dari rata-rata. Nah, kalau seandainya contoh ini perusahaan kecil itu lebih berisiko mendengar pada perusahaan besar. Perusahaan besar itu deviasi lebih rendah pada perusahaan menengah. Berarti risiko beli saham perusahaan besar lebih tinggi daripada perusahaan kecil, menengah. Itu artinya. Jadi kalau saya melihat investasi saham, lihat aja data statistik dari harga saham itu. Yang pertama rata-rata berapa, deviasi berapa. Jadi kalau makin tinggi deviasinya, berarti risiko makin tinggi. Kalau makin rendah deviasi, risiko makin rendah karena outcome itu banyak mendekati rata-rata. Jadi untuk corporate bond jangka panjang 8,7% deviasinya, rata-rata 6,2. Ya. Jadi obligasi itu risiko lebih rendah pada saham artinya itu. Coba lihat saham aja kalau perusahaan besar 20,5%, obligasi 8,7% cuma deviasinya. Lalu distribusi obligasi itu mendekati ke rata-rata. Ini kecil deviasinya. Sedangkan saham itu kalau perusahaan besar, ini jaraknya jauh sekali ini. Antara rata-rata dengan nilai minimal sama maksimal jauh sekali jaraknya. Risiko faktor memang gitu ya. Pak, mana lebih risiko obligasi pada saham? Lebih risiko saham. Karena saham itu liar harganya. Pergerakan nggak bisa ditebak. Kan kalau harga bisa ditebak, itu berarti pasar tidak efisien. Semakin efisien pasar, maka harga itu tidak bisa ditebak. Berapa harga ke depan? Tidak bisa ditebak. Karena semua orang menguasai informasi yang sama. Semua pintar semua. Tidak ada investor yang bodoh ya. Sehingga sulit menebak ya. Semua pada tahu informasi yang ada. Bisa tebak. Tapi kalau pasar tidak efisien, hanya informasi dikuasai segelintir orang, nah itu pasar harga bisa tebak itu. Nebaknya yang menguasai itu. Menguasai informasi itu. Dia bisa ngatur harga. Saya mau bikin harga sekarang 10.000 jadi 1.200 besok bisa.
Ya, karena dia menguasai informasi, yang lain enggak. Ya, dia yang tahu tentang saham itu, yang lain enggak. Ya. Dia tahu orang, apalagi insider insider information. Dia tahu orang dalam, lebih parah lagi itu. Ya, si harga bisa diaturnya. Investor-investor besar bisa ngatur harga saham. Dulu, sekarang nggak bisa. Oh dulu bisa, karena internet nggak ada, informasi terbatas. Bisa, oh sekarang nggak bisa. Informasi tersedia semua. Emiten wajib menyampaikan laporan di internet. Ya. Wah, nggak bisa lagi sekarang. Yang nggak bisa dikalahkan kepintaran. Ada investor pintar, ada investor yang nggak pintar. Itu nggak bisa disamakan. Kalau semua sophisticated sama pintar semua, sama informasi sama semua, itu baru bisa pasar efisien. Maka sampai kiamat pun tidak akan ada harga efisien pasar efisien sampai kiamat. Kenapa? Masalah kepintaran. Tidak semua investor pasar modal itu sama pintarnya. Walaupun memegang informasi yang sama, tapi investor A bisa menguasai prediksi harga dibanding investor B karena B kurang pintar. Pintar. Itu artinya pasar tidak akan efisien. Hanya mendekati semi efisien. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana kalau obligasi pemerintah, long term government bond, ya di sini lebih berisiko malah, ya. Kalau membeli obligasi pemerintah sama obligasi perusahaan lebih berisiko pemerintah. Padahal kalau dilihat di Indonesia kan cenderung investor itu mengatakan, wah kalau penyiraman beli obligasi pemerintah, yang obligasi perusahaan, dari koperasi gitu. Nah di Amerika malah berisiko obligasi pemerintah, ya. Risiko. Mungkin risiko itu mungkin karena obligasi pemerintah itu harga stabil dan sebagainya. Jadi juga ya. Ini ada stabil juga. Ini agak aneh hasilnya. Itu T-bill. Nah, T-bill nih. T-bill itu dia tidak karakteristik di jatuh tempo nggak ada. Kalau government bond itu ada jatuh tempo. T-bill nggak ada jatuh tempo. Dia bergerak sampai kiamat nggak pernah jatuh tempo T-bill. Nah, karena risiko lebih rendah 3,2%. Dan darah distribusi itu tipis ya, jadi dia mendekati rata-rata. Pak, bagaimana kalau distribusi 0? Kalau distribusi 0 maka distribusi garis aja itu, garis. Distribusi 0 itu artinya apa? Distribusi 0 artinya semua data itu sama dengan rata-rata. Jadi contoh apa? Saham tidur. Saham tidur itu distribusi 0, saham tidur. Saham tidur itu ada kemungkinan. Pertama, pemegang sahamnya tidak mau jual, yang kedua tidak laku untuk dijual. Sehingga harga nggak bergerak karena tidak ada transaksi. Itu saham tidur, ya. Bukan saham tidur kan, jadi tidur ya. Ada berapa saham di Bursa Efek itu ada yang saham tidur. Ya, dulu Astragrafia itu, sekarang nggak tahu itu. Ya. Pemegang saham lama nggak mau. Izin tanya lagi, Pak. Apa? Izin mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau nggak salah kan obligasi itu kuponnya udah fix ya, Pak ya? Ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya deviation itu apa ya, Pak? Ya, deviasi menyebabkan pergerakan harga, Mas. Oh, dari itunya ya, Pak, kapital. Kalau harganya volatile, pergerakannya liar, deviasi tinggi. Tapi harga stabil, deviasi rendah. Itu aja. Ya. Oh, oke. Jadi kalau harga stabil, deviasi rendah, risiko rendah. Tapi return rendah tuh ya, return rendah. Maka di dalam pasar itu berlaku high risk, high return. Kalau kenapa risiko tinggi, return tinggi? Karena pergerakan harga itu liar, naik turun. Jadi ada taking profit di situ. Bisa ambil taking profit. Tapi harga stabil, awal tahun harganya 1.000, akhir tahun 1.000. Berarti kan saham tidur tuh. Deviasi 0. Nggak ada return tuh. Nggak ada return. Capital gain 0. Ya. Sekarang tanya mana tinggi kapitalnya di sini? Ya, itu saham perusahaan menengah lebih tinggi. Jadi yang deviasi paling tinggi itu return tinggi itu. Yang nomor 2. Nomor 2 paling tinggi return. Ya. Nomor 2 paling tinggi di kelompok, sudah beli kelompok perusahaan menengah itu lebih tinggi return. Karena menarik seksi itu. Kalau perusahaan besar kan lebih stabil. Kalau naik itu bisa ya naiknya mungkin flat ya, tapi kalau perusahaan menengah kan bergejolak naiknya. Itu artinya.
Itu ngerti ya? Iya Pak, makasih Pak. Jadi kata stock return sama risk free return. Risk free return itulah return yang bebas risiko. Contoh apa ya? Contoh kalau sudah obligasi maksudnya SBI kan tetap return tetap risk free ya. Obligasi itu termasuk risk free. Obligasi pemerintah SBI apalagi itu. Deposito. Nah, itu risk free itu deposito. Dia ada return tapi bebas risiko. Karena apa? Karena dia nggak berubah. Jadi misalnya setahun itu return bunganya 10%, itu setiap tahun. Ya. Jadi bebas risiko. Gejolak nggak ada. Gejolak. Ya. Gejolak nggak ada. Itu risk free. Tapi stock return itulah dia bergejolak ya. Nah, ini data ini bisa dipakai untuk ini, untuk apa? Untuk menghitung market return. Contoh misalnya rata-rata hasil return dari perusahaan besar common stock adalah periode 8,4. Jadi misalnya ini rata-rata perusahaan besar 12,2% ya. Risk free-nya 3,8% ya. Maka gimana nih? Jadi rata hasil return dari perusahaan besar lah 12,8,4% di sini. Nggak ada uang sini ya. 12,2. Ya, 12,2 16,69%. Oh, ini 12,2% ini 38% risk free, jadi 8,4% returnnya. Rata-rata hasil return dari perusahaan kecil ya, itu 16,9%. Ya. Jadi ini rata-rata dikurang risk free-nya 3,8%. Jadi return 13,2% di atas risk free, di atas risk free. Persen orang yang risk free ya, risk free. Dan rata-rata untuk long corporate bond ya, jadi berapa? 6,2% ya, 2%. Dikurang risk free 38. Risk free mana nih? T-bill nggak risk free. Nah, T-bill ini risk free. Risk bill itu risk free return. Jadi kalau kita lihat menghitung asset return di atas risk free itu ini 8,4, 3,2, 6,2%. Jadi kalau ditanya berapa risiko investasi pada saham perusahaan besar itu 8,4%. Ya. 3,8% mereka risk free. Ini risk premium. Misalkan Wall Street Journal mengumumkan bahwa current rate untuk 1 tahun T-bill 5%, T-bill 5%. Ya. Nah, berapa diperkirakan return market dari small company stock ya? Itu. Jadi sama dengan jadi kita rata-rata return dari small company stock periode 1996 sampai 1999 adalah 13,2%. Ini 16,9 dikurang 3,8. Ini penjelasan tadi. Juga untuk yang itu small company stock ya, stock. Nah, ini yang risk return trade off ya. Yang annual return average ini di bawahnya annual return standar deviasi. Jadi ini kalau perhatikan dari data ini kita bikin grafiknya. Nah, ini data ini kita bikin grafik. Yang vertikal itu annual return, yang horizontal adalah standar deviasi ya. Kita bikin grafiknya ini seperti ini. Dimakin lagi sudah bahwasanya hubungan risk return lah seperti ini. Ya. Risk return. Jadi standar deviasi itu izin tanya Pak. Ya, silakan.
kan di paling bawahnya itu kan ada inflasi ya, sebagai pembandingnya itu Pak. 4,4 standar deviasinya di chart yang tadi. Gimana, Mbak? Di chart yang tadi itu Pak. Ini? Iya, yang itu. Kan itu ada inflasi tuh paling bawah. Iya. Sebagai pembanding gitu ya Pak. Iya, pembanding. Jadi ada pembanding pertama untuk yang return itu ya, risk free, T-bill. Pembanding risiko itu ada risk free, T-bill namanya. Ya, jadi kalau T-bill itu return tanpa risiko. Yang kedua, risiko. Risiko itu pembanding inflasi. Pembanding inflasi. Jadi risiko apa nama? Risiko yang harus dihadapi ya, yang pasti dihadapi 8,4%. Pasti dihadapi. Ya. Nah, kalau T-bill itu di bawah risiko inflasi malah. Jadi lebih di atas inflasi risikonya. Ya. Inflasi itu risiko karena ada kenaikan harga kan. Risiko juga. Tapi risiko yang pasti dialami semua investor. Sama seperti T-bill itu 3,2%. Itu return yang pasti diterima oleh investor kalau ditanam di T-bill. Pasti kan nggak berubah. Itu pembandingnya seperti itu. Ya. Oke, terus inflasinya kan 4,4 Pak. Berarti kayak Stabiliasinya ya. Ya, standar deviasinya 4,4, sedangkan T-bill-nya 3,2. Apa itu berarti sebenarnya kalau beli T-bills itu belum tidak menutupi resiko inflasi kita kayak gitu nggak Pak? Ininya apa interpretasinya atau gimana Pak? Ya, T-bill itu dia kan bunganya itu bisa di bawah inflasi. Karena itu kan produksi pemerintah. Okay. Tanpa jatuh tempo, N-nya 0. N-nya 0 tuh, jatuh temponya. N-nya tidak terhingga sih, N-nya tidak terhingga. Jadi nggak ada jatuh tempo, dan sehingga risiko itu di bawah inflasi malah. Inflasi. T-bill itu. Ya. Ya, return-nya lebih rendah pada inflasi. Return-nya. Return mana? 3,8 lebih tinggi ya. Itu 3,8, kalau inflasi kan 3,1. Lebih tinggi dia. Jadi return tinggi, risiko rendah T-bill itu. Ya. Jadi, memang T-bill itu di bawah inflasi karena dia paling aman ya. Sama kalau sudah nabung kan juga returnnya di bawah inflasi itu. Sudah biasa di bawah inflasi. Tabungan nabung kan inflasi kan 4,4%. Misalnya inflasi 3%, tapi kalau tabungan 0,5%. Itu sudah biasa. Kalau T-bill lebih tinggi pada inflasi, tapi inflasinya lebih stabil daripada inflasi. Itu artinya harga jadi return 3,8 itu lebih stabil dibandingkan tingkat inflasi 3,1 di mana lebih bergejolak. Jadi 3,1 inflasi itu nggak bisa pastikan kemungkinan maksimal berapa? 3,1 tambah 4,4 berapa itu? Kemungkinan inflasi bisa 7,5 ya. Maksimal rendah inflasi itu bisa 4,4 dikurang 3,1 dikurang 4,4. Ini berarti minus 1,3. Inflasi itu bisa minus 1,3, bisa maksimal 7,5. Ya. Tapi kalau T-bill itu minimal 0, berapa itu? Minimal 0,5 minus 0,5%, maksimal outcome-nya itu bisa 3,8 tambah 3,2, jadi dapatnya 7. Lebih rendah pada inflasi 7,5 maksimal. Dia 7. Kenapa? Karena serbiasinya lebih rendah. Ya. Jadi kalau investor yang spekulan, saya bisa dapat 7% di T-bill. Kan kemungkinan ukuran ada 7 kan. Gitu. Tapi inflasi bisa mencapai 7,5. Gitu. Tanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi Pak, berarti itu asumsinya dari tahun 1900 berapa tadi Pak? Di asumsi apa? Datanya mesti 26 sampai 99. Yang distribution tadi Pak? Mana ini? Average tadi. Ini. Ya, berarti itu asumsi data ini dari tahun 1926 sampai yang 2002 gitu ya Pak? 2022 datanya. Itu berapa tahun? 2026 82. Itu 70-an Pak ya. Sekian tahun itu represi sekian. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Itu.
Bisa kalau waktu panjang deviasi itu bisa mendekati populasi sebenarnya. Ya, tapi kalau jangka waktu pendek bisa setahun 2 tahun, bisa melihat sama harian deviasi setahun. Itu berlaku setahun itu aja. Ke depan belum tentu bisa berlaku karena deviasi kemungkinan rata-rata ke depan tuh susah diprediksi. Ya. Itu sebenarnya. Nah, ini kita lihat grafiknya. Nah, ini lihat risk return trade off ya. Jadi maksudnya investor melihat kalau dia T-bill itu kan itu cuma berapa sih? 3,8%. Tapi risiko rendah. T-bond lebih tinggi return pada T-bill, risiko tinggi. Ya. Perusahaan-perusahaan menengah bukan perusahaan besar, returnnya 20% tapi 12,5%. Nah, return lebih tinggi pada T-bond tapi risiko lebih tinggi. Small company ke stock itu tinggi, risiko tinggi. Ya. Jadi terlalu di sini kalau dia investor tidak menyukai risiko, dia ambil T-bill, aman gitu. Dia nggak mau perusahaan-perusahaan besar. Kalau investor yang suka ambil risiko, spekulator, waduh dia ambil yang perusahaan besar karena trading jangka pendek, gitu. So, untung besar. Tapi investor jangka panjang ya. Nah, dia ambil perusahaan-perusahaan besar jangka panjang. Saya investasi untuk saya beli saham ini untuk jangka panjang. Nah, jadi dia beli perusahaan besar. Sama seperti kalau investasi di saham di bursa itu, kalau mau jangka panjang pilih aja perusahaan besar, BUMN ya, bank-bank besar, Pertamina, apa gitu. Bukan yang Pertamina. Perusahaan swasta besar seperti Astra, ya, karena di besar walaupun returnnya lebih rendah pada perusahaan-perusahaan menengah, ya, gitu. Sama juga kayak nasabah itu penginaman nabung di mana? Penginaman, nabung ini bank besar, tapi bunga kecil kan? Coba deposito di Mandiri itu berapa? 2,5%. Coba deposito bank kecil, lebih tinggi deposito, ya, benar nggak? Halo, benar nggak? Itu. Betul, Pak. Kalau dia mau bunga deposito tinggi, ya nabungnya di bank-bank, yang di bank besar, nabung di bank-bank menengah, di bank-bank ya kecil lah, seperti nggak usah sebutkan nama bank nanti yang tersinggung ya. Bank kecil lah ya. Bisa lebih dari data-data di deposito. Coba deposito tinggi itu paling bank-bank menengah itu. Yang membesar Duma deposito parah sekarang 2,5%, 2,1%. Bank besar juga kadang bunga gede, Pak, akhir tahun, Pak. Wah, akhir tahun itu dalam rangka untuk window dressing. Supaya mencukupkan target pertumbuhan asetnya. Ngerti nggak? Bisa pertumbuhan aset belum tercapai nih. Bisa asetnya baru 1.000 triliun, dia mau 1.200 triliun. Strateginya apa? Naikkan deposito. Banyak yang masuk. Jadi akhir tahun langsung aset 1.200 triliun. Itu caranya, Mas. Ya. Di target dari belum capai. Tapi kalau target udah capai, misalnya target 1.200 triliun asetnya. Di November udah 1.400, ngapain dia menaikkan suku bunga di akhir tahun? Nggak perlulah. Ya. Malah suku bunga diturunin malah itu. Ini suku bunganya. Supaya kosupan rendah. Misalnya contoh, akhir November, hasilnya udah 1.400 triliun, pada target 1.200 triliun. Pasti direksi itu menurunkan suku bunga deposito, dipastikan itu ya. Pastilah. Ngapain tinggi-tinggi? Itu target 1.400, itu juga bonus juga nggak gede-gede amat di atas 1.400 itu. 1.200 itu. Kecil itu ya. Itu untuk motivasi. Kalau bank kecil ya memang bersaingnya sama bank besar. Supaya banyak tabungan ya harus besar. Ya, sama kayak BPR itu juga tabungan besar. Seorang mau nabung dia, ya. Jadi gini deh, kalau kita nggak dipercaya orang, jangan pelit itu aja, ngerti nggak? Ya, ngerti nggak, Pak Reza? Kalau saya dengar di kampung itu pindah di kampung ya, itu nggak dipercaya. Ini siapa sih orangnya? Nggak jelas. Udah kamu royal aja tuh, kontraktir, udah derajatnya langsung tinggi itu. Traktir, makan-makan. Itu sama lah. Sama logika sama dengan di pasar itu. Pasar sama seperti itu. Bank kecil kan
harga diri kecil di mata masyarakat. Bagaimana harus menaik? Itu kasih bunga tinggi-tinggi, lama-lama orang banyak nabung ke dia itu. Nanti aset tumbuh besar. Waktu setahun aset bisa tumbuh 20%, 30%. Ya. Kalau tumbuh itu aset lama dipercaya itu. Dia percaya itu karena dia ngasih bunga tinggi, bukan karena kinerjanya, bukan. Kinerjanya bukan itu. Ya. Makanya itu kenapa motivasi usaha menengah itu kasih bunga tinggi. Dari perhatian biasa lah ya, biasa. Tapi kalau bank besar cuek aja tuh. Ya. Mana ada bank besar tuh deposito tinggi, likuiditas sekarang. Ya. Nggak ada lah. Pahit tuh ya. Dia tahu penabung akan lari itu. Sebagian besar penabung, kalau penabung dia 1 M, itu suku bunga itu nggak ngefek buat dia. Nggak ngefek mau 2%, mau 4%, 3%, nggak ngefek. Beda hanya berapa juta aja. Ngapain pindah capek pindah? Urusan kan repot juga itu, pindahan tabungan. Jadi udah ada cadangan tabungan dia punya tabungan semua bank, ini minimal gampang gitu. Jadi cerita bisnis itu nggak gampang dia, capek repot. Ini rate of return ini yang apa? Common stock ya, long term. Nah ini menggambarkan risiko mas, risiko. Ini coba lihat nih, kita langsung jelaskan. Jadi kalau dia itu risiko tinggi, itu harga itu volatile. Nah, itu tinggi sekali. Coba yang merah itu common stock, itu risiko tinggi, pasti bergerakan tinggi itu tinggi. Coba kalau long term bond, T-bond itu lebih rendah pada harga saham itu risikonya. Nah itu dia agak mendatar pergerakan. T-bill lebih mendatar lagi. T-bill itu yang datar itu nggak bergejolak. Jadi kalau dia nggak bergejolak itu risiko rendah. Harga gejolak itu risiko tinggi. Ini kan pergerakan harga, ya harganya. Jadi sama kalau manusia juga sama. Ya. Ini saya komunikasikan si A dan si B. Si A itu anak mami ya. Anak mami itu kan dia nggak macam-macam. Kalau dia ke kampus cari itu tiap hari. Ya jalannya. Nggak mau berubah, takut dia berubah. Tapi yang si B itu suka tantangan dia. Ke kampus macam-macam jalan, pakainya macam-macam, angkot, motor macam-macam. Karena jalan kaki. Ya. Nah di mata cewek nih. Dia suka A atau B. A atau B. Jawabannya apa? Saya jawab nggak? Dia suka cowok A atau cowok B. Kalau ada cowok cantik, dia suka cowok A atau cowok B. Jawabannya gimana? Saya jawab. Cewek jawabnya Pak. Apa? Yang bisa jawab cewek Pak, bukan cowok Pak. Ceweknya bukan cewek. Kalau kita ntar salah nanti Pak. Ya. Yang ibu-ibu mana? Ibu coba, ibu-ibu yang jawab, enggak cowok deh. Ibu-ibu mana tuh? Coba jawab deh. Cowok cantik itu suka cowok yang A, cowok B. B kayak apa? Coba siapa ibu yang jawab tuh? Ibu jawab dua coba deh. Jawab deh. B kayaknya. Ini Mbak Jian jawab. Suka yang A atau B? Yang B, Pak. Yang B. Nah, itu ibu satu lagi deh yang berbeda. Siapa yang berbeda jawabnya? Suka A siapa? Suka A siapa? Jian B. Pasti ada yang cewek suka A itu. Ada nggak cewek suka A? Nah, berarti Pak Jian itu suka tantangan. Tantangan. Mau belajar gua. Dia orangnya ingin berubah. Kalau yang A itu meskipun kaya, tapi aman kan itu. Tapi hidup nggak variasi. Kenapa? Pertumbuhan aset A itu kemudian hari akan rendah itu. Di kemudian hari akan rendah. Tapi kalau cowok B pasti akan ada peningkatan karena suka tantangan. Ya. Coba perhatikan. Coba lihat aja pengusaha sukses itu, ada nggak pengusaha sukses itu yang orangnya nggak macam-macam. Pasti macam-macam itu. Ya. Macam-macam bisnis bikin ini, bikin itu, macam-macam bikinnya. Ya. Tapi yang punya toko di pasar dari umur 25 punya toko, umur 70 masih punya toko satu. Itu nggak macam-macam tuh. Returnnya kecil. Ya. Tapi yang macam-macam itu
Udah bikin perusahaan satu, tahun depan bikin perusahaan B, perusahaan C, banyak banget. Jadi terakumulasi kapitalisasi aset tinggi sekali. Ya. Ini gambaran seperti itu ya. Jadi return dari T-bill itu sebenarnya itu risk free. Bebas risiko, ini risk free ya. Bebas risiko lah, risk free. Ini ya. Ini. Risiko lebih kecil, dan hasil lebih kecil ya. Kompensasi pada saham terutama saham perusahaan menengah berisiko, ya. Tapi ada kompensasi mesti apa? Return tinggi, ya. Kompensasi. Nah, perbedaan antara return T-bill dan stok dan saham itu disebut risk premium. Risk premium itu selisih antara return perusahaan yang berisiko dikurang return tidak berisiko. Itu risk premium, ya. Jadi kenapa mau investasi perusahaan menengah? Saham perusahaan menengah, ada premium di situ, ada premium. Kenapa premium? Karena return di atas risk free, di atas T-bill ya. Tapi kan risiko tinggi, nggak apa-apa lah ya. Penting risiko return tinggi, risiko tinggi nggak apa-apa. Ada premium di situ. Jadi premium itu apapun nama premium dunia pasti dia di atas rata-rata ya. Hotel premium pasti fasilitas di atas rata-rata. Tapi kan berisiko apa? Harganya mahal. Harga mahal ya. Nah, kemudian apalagi itu fasilitas kalau ke wisata, pakai wisata yang premium pasti macam-macam fasilitas lebih bagus fasilitasnya. Tapi berisiko mahal ya. Nah itu ya. Harganya mahal. Itu. Jadi bebannya jadi tinggi. Risiko dapat ke beban. Tapi kenikmatan tinggi ya. Itu contohnya. Jadi dalam Wall Street, you can either sleep well or eat well. Jadi kamu tidak bisa tidur sebelum mendapatkan yang terbaik atau terbaik ya. Makan terbaik. Ya. Ini biasanya untuk yang investor yang punya tantangan ya. Ini soal volatility ya. Nah, ini. Ini volatility harga saham seperti ini. Tahun 2006 tinggi terus ya. Tapi dan sekarang jadi volatility-nya makin stabil ya. Dulu kan nggak stabil. Tapi krisis ekonomi, 26 ini krisis ekonomi di Amerika. Jadi harga jatuh 10, itu lagi 26 itu kan tekanan krisis ekonomi paling mungkin nggak ada nandingi sekarang ya. Luar biasa itu. Banyak perusahaan BUMN tutup, banyak PHK dan sebagainya. Itu Indonesia nggak seperti itulah. Nah, risiko juga sama nih. Nah, ini yang kita statistik. Jadi konsep risiko itu ada di statistik. Kalau sudah baca statistik, ini X-min dan standar deviasi. Jadi kalau makin rendah standar deviasi, bentuk distribusi itulah tipis ya, agak ke bawah. Makin tinggi dia makin rendah standar deviasi. Ini kalau ini probability-nya ini interval ini makin kecil, atas tinggi, berarti dia meruncing ke atas. Berarti risiko rendah. Standar deviasi rendah. Ya. Jadi ini kan peluang outcome ini. Probability outcome. Jadi kalau makin tinggi batas atas batas bawah ini, berarti banyak sekali outcome-nya yang kemungkinan terjadi. Risiko tinggi. Ini contoh segini ya. Bisa kalau saudara ke Bali ya. Kemungkinan itu kalau yang itu adalah kalau nggak jadi, menikmati atau tidak menikmati. Ya. Itu kan dua aja kalau menikmati atau tidak menikmati. Coba kalau ke Bali itu macam-macam, menikmati, kemudian separuh tidak menikmati, kemudian cukup menikmati, itu banyak sekali itu. Ya. So macam-macam. Nah, susah soal menebak kapan nih mau menikmati, cukup menikmati ya. Atau kalau saya investasi bikin toko di pasar, hasil gimana? Hasilnya kalau kondisi normal dapatnya sekian, kalau nggak normal sekian, itu lebih gampang. Tapi juga hasilnya itu Pak, ini di pasar itu kemungkinan banyak ini. Sehingga variabelnya banyak sekali itu yang mempengaruhi harga itu.
macam-macam, sehingga outcome-nya jadi banyak outcome, sehingga berisiko. Ya. Itu. Jadi dari bentuk dari kurva normal ini menggambarkan stratifikasi. Ya. Nah ini di dalam apa? Ini misalnya contoh ya. Ini X-min itu kalau kan Z itu X-min itu 0. Z kalau di statistik. Kalau observasi, kalau di stratifikasi ini 12,2%. 12,2%. Nah kalau di stratifikasi ya plus satu stratifikasi ya. Ini kalau di Z maka 12,2 ditambah stratifikasi 32,7. Kemudian kalau seandainya dia itu min 2 kali stratifikasi, ini kan Z. Maka nilai observasi 53,2%. S-min ditambah 2 kali stratifikasi. Ya. Kemudian kalau di Z yang paling 3, maka S-min tambah 3 stratifikasi, maka maksimal 73,7%. Jadi range itu bisa kalau maksimal di atas 0 itu 12 sampai 73%. Kalau sampai ke bawah lagi minus 49. Jadi outcome itu kemungkinan minus 49,3 sampai 33,7%. Yang berada di sini. Jadi kalau berada di sini, berada di sini. Ya. Bisa nggak minus 73? Bisa pun yang terakhir inilah. Ya, banyak banget kemungkinan hasil. Tapi kalau ini probability-nya itu runcing ke atas, di mana nilai itu kecil, misalnya minimal 12,2%, tapi di Z ketiganya 3 kali stratifikasi itu cuma 11,3. Itu kalau ketiga Z3 itu S-min tambah 3 kali stratifikasi, nah itu cuma nilainya misalnya 12,1. Nah, itu di sini tempatnya. Tinggi sini. Ya. Jadi lebih risiko lebih rendah. Potensi mendapatkan hasil 12,2 itu lebih tinggi. Tapi kalau interval tinggi, potensi mendapatkan 12,2% itu rendah potensinya. Karena banyak sekali alternatif hasil. Tapi kalau hasilnya lebih kecil, potensi lebih besar. Ya. Sama kalau ikut peserta ujian yang sedikit yang banyak. Ujian bidang A itu peserta 100. Ujian di bidang B peserta cuma 20. Mana peluangnya lulus paling tinggi? Peserta 20 pada 100. Karena outcome itu kemungkinan lulus itu lebih tinggi. Apalagi diterima bukan peserta sih. 10% dari peserta akan diterima. Jadi kalau 100 pesertanya yang terima 10 orang. Tapi kalau 10 peserta terima 1 orang. Nah, saya pilih mana? Pasti pilih yang peserta lebih tinggi 100 itu. Karena potensinya lebih tinggi pada yang 1. Ya. Tapi berisiko kan? Berisiko karena jumlah lulus banyak juga. Jadi peserta 100 itu risiko tinggi, cuman hasilnya tinggi. Orang nggak mau aman, dia pilih yang peserta 10. Yang aman. Kalau kata 1 saya nggak mungkin. Nah, kalau sudah yang mau strategiknya bagus, kepercayaan bagus, pilih yang 100 peserta karena peluang lulus tinggi aja 10 kan 10 orang gitu. Inilah statistik distribusi normal itu maksudnya itu. Jadi maka kalau bicara risiko, kalau mata risiko pasti ukurnya nggak jauh dari stratifikasi, bukan risiko ya. Stratifikasi, varian, ya, kemudian selisih itu risiko itu. Selisih antara ekspektasi sama realisasi. Kalau hanya lihat setahun, kalau beberapa tahun varian atau stratifikasi. Stratifikasi varian itu menggambarkan jarak antara rata-rata dengan data observasi. Makin jauh jaraknya berarti ekspektasi kan rata-rata. Ekspektasi rata-rata. Berapa ekspektasi besar rata-rata? Berapa realisasinya? Berdasarkan data yang observasi. Nah, kalau stratifikasi makin tinggi, kemungkinan lebih tinggi datanya itu. Jadi melencengnya ekspektasi makin tinggi. Itu artinya. Makanya kalau makin tinggi ekspektasi melenceng makin tinggi, maka risiko tinggi. Tinggi. Coba misalnya kalau stratifikasi 0, pasti ekspektasi kan rata-rata. Hasil nanti apa? Pasti rata-rata. Hasil pasti rata-rata. Karena nggak ada lagi alternatif outcome yang lain. Cuma rata-rata aja.
Itu bicara risiko. Ya. Pastilah itu. Ya. Itu sistem normal seperti itu ya. Nah, sistem normal itu menggambarkan apa? Menggambar satu dunia ini semua sistem normal, distribusi normal. Jadi kalau normal itu orang baik ya di suatu negara, pasti orang jahat sedikit, pasti. Kalau normal orang jahat pasti, kalau normalnya orang jahat pasti yang baik itu sedikit, ya sedikit, ya sedikit. Ini normalitas bukan masalah kebenaran. Normal itu masalah kebenaran, masalah frekuensi. Ya. Kalau di kampung itu jahat, berarti kejahatan nggak normal. Ini bukan benar, nggak benar. Ya. Jadi makanya kalau kebenaran itu dari arti duniawi, kacau itu, kacau dunia. Kenapa dia nggak baik? Karena semua orang gitu Pak, gitu ya. Nah, itu kacau itu. Ya. Maka dalam agama itu kebenaran itu bukan mutlak, bukan karena fakta dunia, enggak. Dunia parah itu ya. Buat negara-negara tertentu misalnya berlaku A, ya normal karena banyak bukan seperti itu. Ya. Tapi negara B itu nggak normal karena nggak banyak mungkin seperti itu. Nah, orang jahat itu di mana-mana itu tidak normal. Di negara mana pun orang jahat. Saya bisa buktikan, misalnya pengalaman saya juga ya, kalau pergi jalan jauh itu, orang jahat itu ketemunya pasti 0,0% pasti. Orang baik itu ketemu 99,9%. Karena fakta menurut saya itu yang normalnya baik. Kalau lagi perjalanan touring, kita banyak di YouTube itu dari Jakarta sampai ke Eropa ada bawa mobil. Itu orang jahat ditemukan nggak pernah menemukan jahat. Ribuan kilometer dari Jakarta lewat India sampai Cina, Rusia, sampai Eropa, nggak menemukan orang jahat. Berarti normalnya menurut saya dunia ini baik. Jadi, ya. Baik. Tapi ada nggak yang normal itu jahat? Ada. Negara tertentu yang kecil, ada perilaku yang nggak baik. Tapi sebenarnya menurut saya itu baik. Nah, ini, ya, kembali ke diskusi normal. Kembali lagi nih, ya, ini normal. Ya. Kalau di statistik itu diskusi normal itu menggunakan minus reversi 20%, 20,4% ya. Menggunakan ini nggak ada sini ya. Nggak ada ya. Ini kalau minnya kan 12% nih, sini min. Tapi min itu cuma 9 observasi cuma. Banyaknya di 16. Di 20%. Ya. Ini. Soalnya ini nggak normal sebenarnya, nggak normal distribusi. Ya, nggak normal. Ya. Kalau diukur pakai ukuran statistik, berarti normalitas agak kena nih, agak kena. Karena pertama di frekuensi yang 22% ya. Dan juga frekuensi yang ini yang di minus 48%, satu di sini nggak ada yang hanya sampai 52%, satu di 2. Jadi agak kurang ini sedikit normal. Tapi statistik bisa nggak normal. Di mata kepala sendiri nggak normal, tapi statistik bisa normal. Ada ukurannya, sering ada ukurannya. Ya. Kalau nggak normal, kalau normal itu misalnya melenceng kiri, melenceng kanan. Ini kan agak melenceng kiri. Melenceng kiri. Jadi di kiri banyak pada kanan. Ini artinya apa? Artinya normalitas di ini cenderung ke arah ke kiri. Itu, ke kiri. Datanya nanti. Jadi kalau sudah investasi di sini, kemungkinan probability di bawah 20% itu lebih tinggi pada probability di atas 12%. Itu artinya. Ya. Jadi kalau investasi di sini. Itu normalitas sempurna itu sudah investasi 12%, kemungkinan dia minus atau plus itu sama peluangnya. Itu artinya. Ya. Jadi ada pertanyaan sampai sini, ini materi sudah mau habis ya. Jadi chapter tadi menjanjikan return ada 4 kelas aset. Ya. Perusahaan besar, perusahaan menengah, dan long term government bond, obligasi pemerintah, dan T-bill. Ya. Ada satu lagi nih, corporate government bond. Corporate bond. Ya. Artinya apa di sini? Untuk instrumen investasi ini, T-bill itu cenderung risk free.
Kenapa bebas risiko? Karena harga stabil. Government bond itu, term government bond agak sedikit tidak stabil. Perusahaan menengah, small company stock ini, dia risiko lebih tinggi. Karena ingin cari perhatian. Misalkan perusahaan besar, karena sudah besar dan stabil, maka risiko lebih rendah pada perusahaan menengah, perusahaan kecil. Tapi ada kompensasi. Perusahaan kecil ini karena risiko tinggi, return juga tinggi. Perusahaan besar karena risikonya rendah, return juga rendah. Contoh dia aja deposito di bank pemerintah, bank swasta, ukuran bank kecil, bank terus lihat juga SPI ya. SPI. Ya, dia ada suku bunga kredit ya, deposito ya, dan sebagainya ya. Jadi kalau bank itu kalau suku bunga pasar rendah di bawah T-bill, di bawah SPI, dia namanya SPI, tanam SPI. SPI itu juga instrumen kebijakan moneter ya. Jadi kalau BI itu mau menarik uang banyak di masyarakat, SPI dinaikkan suku bunga supaya bank itu banyak beli SPI. Sehingga uang beredar berkurang, sehingga inflasi bisa ditekan. Tapi fakta belum tentu seperti itu, karena banyak instrumen variabel lain yang bisa mempengaruhi inflasi juga, tidak hanya uang beredar, juga barang juga pengaruh. Uang ditarik tapi seketika naik percuma juga, atau inflasi tertinggi. Jadi sama juga teknik manipulasi tahun zaman Soeharto, manipulasi itu mengetatkan jumlah uang beredar, tapi inflasi tinggi. Kenapa? Sektor ini nggak bergerak. Bergeraknya nggak proporsional dengan pengurangan uang beredar. Nah, itu sehingga tujuan nggak tercapai. Tapi kalau proporsional bisa tercapai tujuan. Karena faktor-faktor ekonomi itu, indikator makroekonomi ini bisa diatur. Inflasi bisa diatur ya, oleh pemerintah. Apalagi itu, GDP bisa diatur juga oleh pemerintah. Ya, bisa kebijakannya. Jadi kalau ada GDP nggak bisa diatur pemerintah, berarti pemerintah nggak becus ngurus negara, itu aja. Saya bisa diatur sih. Ya. Dan kalau dia meningkatkan GDP, dia harus punya program untuk meningkatkan sektor-sektor yang ada di sektor ekonomi yang ada di Indonesia, ya. Digerakkan semua. Apa pandang bulu. Hanya satu sektor aja, jadi nggak percuma. Ya. Ini kesimpulannya. Jadi sekarang sudah tahu kenapa risk return itu hubungannya high risk high return. Berapa risiko tinggi, return tinggi, udah tahu sekarang. Ya. Tapi ingat ya, kalau fundamental beda lagi adanya konsepnya. Fundamental beda lagi. Itu di pasar modal, di pasar uang, di pasar berjangka, berlaku hukum risk high risk high return. Tapi fundamental beda. High risk, low return. Risiko tinggi, return income rendah. Kenapa di perusahaan itu return tinggi dapat ke biaya. Ya. Biaya naik, sehingga income turun. Nah, bagaimana perusahaan itu supaya high risk high return? Kalau biaya tinggi, maka pendapatan harus tinggi juga. Tinggi. Ya. Jadi kalau perusahaan mau investasi, mau tanamkan risiko tinggi, tapi return nggak tinggi, itu berarti tidak high risk high return. Tapi di pasar bisa. Di fundamental bisa ada kemungkinan. Risiko tinggi bisa income naik, bisa income turun di fundamental perusahaan. Ya. Tapi di pasar modal dipastikan high risk high return. Ya. Karena pergerakan harga dilihat, bukan variabel. Kalau fundamental banyak variabel yang pengaruh, tidak hanya harga aja. Ya. Nah, maka fundamental itu aneh itu. Maka itu disertasi kan tentang risiko. Risiko itu ada beberapa persepsi antara sama promotor saya itu. Promotor itu dia bikin high risk high return. Nggak bisa sebilang. High risk return berlaku di pasar, tapi di fundamental nggak bisa berlaku. Kenapa? Kalau manajemen itu tidak efisien, yang investasi risiko tinggi, pasti return rendah. Sangat tergantung pada kondisi kemampuan dari direksinya, kapasitas SDM-nya, kemudian bagaimana dia mengolah beban-beban itu, melihat peluang dan banyak sekali. Jadi maka dalam riset itu yang katakan risiko pengaruh negatif terhadap pengaruh positif terhadap pendapatan, jangan. Yang juga dikatakan risiko pengaruh negatif terhadap pendapatan, jangan. Berpengaruh aja, tahu. Risiko pengaruh terhadap kinerja keuangan itu ya. Tapi dikatakan risiko berpengaruh negatif kinerja keuangan nggak bisa. Risiko pengaruh positif keuangan nggak bisa. Karena semuanya kemungkinan terjadi.
maka dikatakan risiko berpengaruh saja terhadap kinerja keuangan. Ya. Jadi banyak mahasiswa kalau bikin hipotesis karena kemampuan ilmunya rendah, dia lihat itu aja main satu alinea teori langsung dikatakan risiko pengaruh negatif terhadap kinerja. Udah selesai sudah ya. Jadi itu hasilnya positif dia bingung jelasin kenapa itu. Tes positif dia bingung, kalau hasilnya signifikan dia bingung juga. Nggak bisa jelasin karena teorinya tidak begitu dalam gitu. Lebih banyak pasti kesimpulan akhirnya pasti risiko itu berpengaruh aja bisa positif bisa negatif. Ya, bisa positif bisa negatif. Karena penjelasan teorinya bisa jelasan teori dia positif, bisa jelasan teori dia negatif itu. Negatif. Sama seperti utang. Utang itu apakah utang meningkat pendapatan naik? Belum tentu juga. Ya. Utang turun, pendapatan turun, belum tentu juga. Gimana tahunya? Sepanjang utang itu masih dibutuhkan, masih meningkatkan pendapatan. Tapi begitu utang dibutuhkan, tak utang itu menurunkan pendapatan. Itu aja kuncinya. Ya. Jadi kapan utang itu dapat negatif pendapatan, berarti kebutuhan utang sudah melebihi ya, di kapasitas yang ada di perusahaan itu. Jadi misalnya perusahaan itu kemampuan direksi hanya bisa mengolah aset 100 miliar. Dia berutang 200 miliar, hancur perusahaan itu. Ya. Perusahaan direksi bisa mengolah aset 100 miliar. Dia berutang 200 miliar, hancur. Negara ini ya dikelola oleh seseorang yang hanya kemampuan 100 triliun, berutang 1000 triliun, hancur negara itu. Tapi kemampuan mengolah negara bisa 1000 triliun, dia berutang 1000 triliun, nggak masalah. Ya, itu hubungan utang dengan kinerja. Jadi hubungan kinerja utang tergantung pada kemampuan kapasitas direksinya. Ya, jadi kalau di riset itu ada variabel moderating. Ya, itulah bentuk kemampuan direksi. Lihat hubungan antara hutang terhadap kinerja, risiko terhadap kinerja. Itu tergantung pada kualifikasi dari direksi. Tapi kadang-kadang riset kan susah mengukur kualifikasi direksi. Ukurannya aneh-aneh itu ya. Aneh kadang nggak masuk akal ukurannya. Kan sekarang kok ini ukurannya sih, apa ini menjamin dia seperti itu? Enggak juga. Gitu. Jadi riset itu main-main aja tuh. Riset banyak main-main ya. Maka saya kalau bimbing mahasiswa, kalau mahasiswa ngerti, oh ngerti nggak? Ngerti Pak. Bukan ngertimu. Ya setimanya ke sepanjang mengerti itu nggak menyimpang sekali ya. Karena kan nggak ada mutlak di ilmu dunia ini, nggak ada mutlak. Ya, yang mutlak ilmu dari Allah. Dunia ini yang mana ada ilmu manusia nggak ada mutlak, acuk semua ilmunya. Cuma ada yang mendekati kebenaran, ada yang menjauh kebenaran itu aja. Tapi mutlak benar nggak ada. Kalau membimbing skripsi, tesis juga saya harus prinsipal seperti itu. Ya. Kalau enggak bahaya mahasiswa itu kalau bikin strict ya. Nah, itu yang saya sampaikan kesimpulannya. Karena saham itu outperform bond di atas lebih dari 20 century, 20 ya. Itu stok juga cenderung memiliki banyak risiko ya. Nah, ini tergantung informasi. Ke depan itu mungkin saham itu risiko mungkin turun. Kenapa? Semua bisa diprediksi. Ya, diprediksi. Cepat prediksinya, risiko jadi turun. Jadi semakin canggih informasi, semakin canggih kemampuan investor, masyarakat, risiko sangat tinggi jadi rendah, bisa juga. Karena orang sudah bisa prediksi harga akan naik, akan turun. Yang risiko tinggi kalau tidak bisa prediksi harga nggak bisa prediksi. Risiko tinggi. Ya. Sudah punya suami nih, suaminya susah tebak mau kemana, risiko tinggi itu. Ya, punya suami seperti itu, susah tebak. Suami pergi pagi, hari pulang nggak pasti Pak, kadang pulang pada nggak, itu risiko tinggi. Bisa jadi dikawin lagi, bisa jadi dia tambah anak lagi, nggak tahu. Tapi punya suami yang bisa tebak aktivitas sehari itu risiko rendah. Ini suami istri nih, suami bisa pergi pagi, pasti dia pulang Pak, pasti pulang. Sudah pulang, risiko rendah, so boleh lebih tenang kan, risiko rendah, karena bisa tebak, lebih tenang. Ini risiko tinggi itu bikin tidak tenang, tapi risikonya tinggi. Itu yang sebenarnya saya dapat di sini. Ini ada lagi sebenarnya beberapa. Ada pertanyaan di sini itu sisi pertama udah selesai.
ya, jam berapa? Setengah 10 ya. Kita efektif kuliah selama 2 jam, setengah jam itu pertanyaannya. Udah silakan bertanya. Silakan bertanya. Ya. Terus silakan bertanya, siapa yang bertanya tentang topik ini, kita sebelum kita masuk ke topik kedua. Ini konsep resilient itu harus sudah pahami betul, nanti begitu berikutnya banyak beberapa teori yang mendasari logika resilient itu, jadi nggak bingung sudah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak Pri, ada pertanyaan Pak Pri? Belum ada. Bu Nur, Ibu Nur, Mbak Nur, ada? Belum. Kalau Pak Julius, ada? Mbak izin nyimak dulu, Pak. Ya, kalau Pak Reza ada? Masih nyimak, Pak. Ya, kurang Mbak Dian ada? Sebenarnya ada satu sih, Pak. Apa itu? Silakan. Kebetulan kan pas skripsi saya juga pas S1 itu juga tentang saham, analisis portofolio model indeks tunggal tapi belum yang CAPM. Terus tuh tadi Bapak bilang kalau benar sih kalau pas skripsi saya itu returnnya itu ngitung returnnya memang cuma pergerakan harga sahamnya aja. Capital gain. Iya, belum sampai dividen juga. Iya. Berarti kalau yang sesuai dengan hitungan geometri tadi itu Pak, returnnya itu dividen sama perubahan harganya berarti ya Pak? Jadi iya. Jadi benar Mbak. Jadi kalau ditanya kenapa hanya menggunakan capital gain? Karena kita melihat jangka pendek kan, jangka pendek. Dan juga harga jangka pendek itu dipengaruhi oleh apa? Oleh trading perdagangan, bukan dari jadi investor jangka pendek ya. Investor jangka pendek yang berkerok kenapa harga itu bergerak, bukan investor jangka panjang. Investor jangka pendek berkerok sehingga kapital dividen itu diabaikan dividen. Itu logikanya. Kemudian kalau kita lihat geometrik average dari stok harga tadi, kenapa jadi return saham itu masuk dividen? Iya, karena jangka panjang. Pasti returnnya itu dividen sama harga, ya dua itu hitungnya. Tapi kadang-kadang untuk simplitas dari perhitungan, kadang diabaikan juga dividen itu, diabaikan harga aja return. Harusnya pakai dividen karena jangka panjang kan, panjang. Ya. Tapi kalau jangka panjang itu bisa gini, jangka panjang tapi orang berbeda, nah, itu nggak mungkin. Kan holding return itu kan dianggap orangnya sama. Misalnya contoh ya, saya pegang setahun, tapi nanti stop pindah lagi si B, lagi si C, berarti holding itu kan banyak orang itu, banyak orang. Kalau bukan itu masuk holding itu kalau investor pegang jangka panjang. Misalnya investor mau pegang 4 tahun, berarti dihitung holding period return itu dihitung. Ya. Karena selama 4 tahun dia megang. Tapi kalau dia megang setahun, berarti tidak berlaku itu, tidak berlaku yang hitung dividen nggak usah. Ya. Nah, harga saham itu bergerak di investor jangka pendek, pelaku jangka pendek itu, ya. Dan investor jangka panjang kan cuma nonton, kan? Kan pengharga saham itu bukan investor jangka panjang, investor jangka pendek. Orang rame beli jual, investor jangka panjang nggak bergerak, nggak diam aja, karena dia nggak ikut. Harga bergerak terus naik, ya. Makanya dividen nggak diabaikan gitu ya, dividen diabaikan. Jadi motivasi investor jangka pendek megang itu bukan dari dividen. Apa dividen dihitung? Ya, itu logika seperti itu. Karena dia itu tidak berperan jangka panjang itu ngapain dia hitung ya. Itu contoh kenapa dividen karena diabaikan. Tapi untuk investor mau 4 tahun, 3 tahun itu perhitungkan ya. Maka itu pernah di skripsi tesis juga nggak perhitungan dividen. Ya. Malah dihitung dividen malah hasil bias malah. Masuk dividen malah langsung ngaco malah. Karena apa? Karena dampak dividen terhadap saham itu sifatnya hanya sebentar cuma. Misalnya contoh ya, PTA mau bagi dividen
Mungkin 8 hari sebelum dividen harga terpengaruh kan. Tapi setelah 8 hari harga stabil lagi sebelumnya. Ya orang lupa lagi dengan dividen itu, lupa lagi dengan dividen. Yang main tiap hari itu nggak ada di kepala itu dividen, nggak ada. Mana kepala dividen, capital gain, di pikiran kepalanya itu bukan dividen. Yang pikir dividen itu hanya orang nggak pernah main di pasar. Nah itu pikir dividen tuh ya, dividen. Orang nggak pernah ke pasar, dia pikir dividen. Orang sering ke pasar pikir capital gain. Ya, capital gain. Nah, investor jangka panjang menunggu hasil dari investor jangka pendek. Ya, jangka panjang itu kan menyerahkan harga pada investor jangka pendek aja. Dia nggak mikirin kan, pokoknya sepegang 3 tahun pasti harga naik. Kenapa? Karena trading yang jadi apa ya, seperti orang bergerak ya, tapi lama makin naik. Itu harga saham seperti itu. Pergerakan itu naik turun, tapi naik turun pergerakan itu, tapi naik gitu. Itu harga saham. Kecuali perusahaannya tidak bertumbuh, hanya jangka pendek. Coba lihat ada nggak perusahaan-perusahaan BUMN yang aset turun? Kan nggak ada. Semua naik terus asetnya. Harga naik, aset naik, semua naik. Itu jangka panjang pasti harga saham naik, nggak pernah turun. Coba saya lihat semua perusahaan besar Indonesia ada nggak harga saham turun selama jangka panjang? Nggak ada, naik semua. Jadi kalau sudah mau investasi ya jangka panjang, pilih perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau mau investasi jangka pendek, pilih perusahaan kecil. Ya, short term investment pilih perusahaan kecil. Long term investment pilih perusahaan besar. Itu kuncinya. Itu normalitas kehidupan pasar modal dimanapun negaranya pasti seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Udah aman, tenang sudah itu. Ya, mungkin lebih tinggi kenaikan harga tanah mungkin ya daripada harga saham. Daripada mungkin harga saham lebih tinggi pada harga tanah mungkin kenaikan. Kalau beli tanah 10 tahun mungkin kenaikannya 10%, harga saham bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Saham. Itu perusahaan besar loh ya, perusahaan kecil enggak. Ya. Perusahaan kecil untung untuk jangka pendek, perusahaan besar untuk jangka panjang. Ya. Itu yang saya sampaikan sebab Bu tadi Bu mana? Ya. Coba. Jihan, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oh ya, Mbak Jian. Ada lagi pertanyaan lain? Yang lain? Kalau saya masuk ke bab 2, kita bisa selesai jam 12 ya. Ya. Bisa selesai jam 12 ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kita masuk kuliah kedua ya. Kedua bisa selesai jam 2. Jadi mungkin dimatiin dulu. Rekodnya si Taufik harus mati dulu. Karena kuliah pertama rekod mati. Takutnya rekodnya dimatiin jam 10.30. Coba telepon apa si Taufik ini, Taufik atau si Ari yang masuk ini? Halo? Halo? Ini ada yang masuk di S2MM. Halo? Suruh matiin dulu nih. Ya. Kalau kepanjangan rekaman nih. Kita start dulu sebentar sampai saya hubungi Taufik.